buku yang kita bahas mulai dari bab pertama sampai dengan bab yang kalinya akan kita bahas, itu buku Aswaja. Kita pembahasan soal sama jawabannya itu dari sini semua, oke? Dari sini ya. Dari buku ini kita bisa menjawab soal dan menemukan pembahasan yang bisa menyelesaikan soal-soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Moh Abdul Jamid Aflam Muzaki dari Prodi PJKR kelas PJKR B24. Nah, dengan NIM 240 701 130. Di pertemuan ke-14 ini saya akan menjelaskan konsep Thariqah dan Islam di Indonesia. Nah, lupa saya NIM tadi sudah dari Fakultas FKIP. Konsep Thariqah dan Islam di Indonesia. Seperti biasa, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, jelaskan konsep Thariqah dan Islam dan bagaimana Thariqah dapat membantu seorang dalam meningkatkan kesadaran spiritualnya. Nah, gimana cara Thariqah ini dalam membantu seorang untuk meningkatkan kesadaran spiritualnya? Nomor 2, sebutkan beberapa contoh Thariqah yang ada di Indonesia dan jelaskan karakteristik masing-masing Thariqah. Soal nomor 3, bagaimana Thariqah dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya di Indonesia? Berikan contoh spesifiknya. Nah, gimana Thariqah ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya yang ada di Indonesia? Nah, kita disuruh memberikan contoh yang spesifik dari kasus tersebut. Nomor 4, jelaskan peran mursyid atau guru spiritual dalam Thariqah dan bagaimana mursyid dapat membantu murid-muridnya dalam perjalanan spiritual. Soal yang kelima, bagaimana Thariqah dapat membantu dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dan kita disuruh lagi berikan contoh spesifiknya. Soal yang keenam, apa perbedaan antara Thariqah dan Tarekat? Dan bagaimana keduanya terikat dalam konteks Islam di Indonesia? Soal yang ketujuh, bagaimana Thariqah dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas spiritualnya? Dan apa praktik-praktik spiritual yang umum dilakukan dalam Thariqah? Seperti biasa, kita mulai dari soal nomor 1. Jelaskan konsep Thariqah dalam Islam dan bagaimana Thariqah dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kesadaran spiritualnya. Jawabannya ialah Thariqah adalah jalan spiritual dalam Islam, khususnya dalam tasawuf yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Thariqah dijalani dengan melakukan zikir, wirid, dan amalan-amalan rohani lainnya secara rutin di bawah bimbingan spiritual atau seorang guru spiritual yang bisa kita sebut yaitu mursyid. Melalui Thariqah, seorang dilatih untuk membersihkan hati dan sifat buruk seperti sombong, iri, dan cinta dunia. Proses ini membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan menjadikan hati lebih tenang dan memperkuat hubungan dengan Allah. Dengan begitu, seorang bisa hidup lebih ikhlas, sabar, dan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap perbuatannya. Soal yang kedua, sebutkan beberapa contoh Thariqah yang ada di Indonesia dan jelaskan karakteristik masing-masing Thariqah. Yang pertama, di Indonesia ini Thariqah ada beberapa dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Yang pertama, Thariqah Qadiriyah. Didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan ciri khas zikir jar atau lantang, cinta kasih, dan kesederhanaan. Yang kedua, Thariqah Naqsyabandiyah. Dikenal dengan zikir kafi dalam hati, menekankan ketenangan, introspeksi, kesadaran batin. Yang ketiga, Thariqah Syattariyah, menyatu antara ajaran lahir dan batin, lebih bersifat intelektual, reflektif. Yang keempat, Thariqah Tijaniyah,
Berasal dari Afrika Barat dan berkembang di Indonesia fokus pada wirid dan sholawat tertentu serta cinta kepada Nabi. Setiap thariqah memiliki metode dan amalan berbeda, tapi tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Allah dan menyucikan hati. Bagaimana thariqah dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya di Indonesia? Berikan contoh spesifik. Thariqah memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Ajaran yang menekankan akhlak mulia, kebersamaan, dan kasih sayang menciptakan masyarakat yang lebih damai dan saling menghargai. Contoh nyata pengaruh thariqah adalah tradisi haul, peringatan wafat ulama, seperti haul Habib Lutfi di Pekalongan atau haul Sunan Kalijogo. Acara ini menjadi ajang silaturahmi, doa bersama, dan menjaga tradisi Islam Nusantara. Selain itu, pengikut thariqah sering terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pengajian, sedekah, atau sodakoh, bakti sosial yang merawat rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat. Soal yang keempat, jelaskan peran guru spiritual atau mursyid dalam thariqah dan bagaimana mursyid dapat membantu murid-muridnya dalam perjalanan spiritualnya. Mursyid adalah guru spiritual yang membimbing murid atau salik dalam menjalani thariqah. Perannya sangat penting karena mursyid memiliki ilmu dan pengalaman dalam hal spiritual, serta dapat memberikan bimbingan yang tepat agar murid tidak salah jalan. Mursyid mengajarkan zikir, wirid, dan amalan khusus sesuai dengan kemampuan murid. Ia juga memberikan nasihat arahan dan membantu murid menghadapi tantangan batin. Dengan bimbingan mursyid, murid bisa lebih fokus, sabar, dan konsisten dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mursyid juga menjadi teladan dalam akhlak dan kehidupan sehari-hari. Nomor 5, bagaimana thariqah dapat membantu dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan antara umat beragama di Indonesia? Berikan contoh spesifik. Thariqah mengajarkan nilai-nilai spiritual seperti kasih sayang, sabar, rendah hati, dan menghargai perbedaan. Ajaran ini mendorong para pengikutnya untuk hidup damai dan tidak mudah menyalahkan orang lain dan yang berbeda keyakinan. Thariqah juga menanamkan pentingnya persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, tokoh thariqah seperti Habib Lutfi bin Yahya sering mengadakan dialog lintas agama dan kegiatan bakti sosial bersama umat agama lain yang mempererat hubungan antara umat beragama di Indonesia. Melalui pendekatan ini, thariqah ikut menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Soal nomor 6, apa perbedaan antara thariqah dan tarekat? Dan bagaimana keduanya tarekat dalam konteks Islam di Indonesia? Secara makna tarekat dan tarekat sebenarnya sama, hanya berbeda dari segi penulisan atau pelafalan. Tarekat adalah istilah bahasa Arab yang berarti jalan atau metode spiritual. Tarekat adalah bentuk serapan ke dalam bahasa Indonesia dari kata thariqah. Keduanya merujuk pada ajaran tasawuf dan jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan seorang guru atau mursyid, zikir, wirid, dan pembinaan akhlak. Di Indonesia istilah tarekat lebih populer dalam penggunaan umum. Banyaknya tarekat yang berkembang seperti tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Sayyatiyah yang turut membentuk budaya dan tradisi keagamaan masyarakat Islam di Indonesia. Soal yang terakhir yaitu menuju bagaimana thariqah dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas spiritualnya dan apa praktik-praktik spiritual yang umum dilakukan oleh thariqah. Thariqah dapat membantu meningkatkan kualitas spiritual seseorang karena mengajarkan cara membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan menumbuhkan kesadaran rohani yang lebih dalam. Dalam thariqah, seorang dibimbing oleh mursyid atau guru spiritual agar lebih fokus dan disiplin dalam ibadah. Beberapa praktis yang umum dalam thariqah, zikir mengingat Allah dengan menyebut namanya secara berulang baik secara lisan, jar, maupun dalam hati. Wirid amalan rutin harian yang berisi bacaan doa, ayat Al-Quran, atau salawat tertentu. Khalwat, menyepi atau merenung dan fokus beribadah jauh dari hiruk-pikuk dunia. Muraqabah, melatih diri untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Muhasabah, introspeksi diri terhadap amal, dosa, dan niat. Sekian dari pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.